Baiklah, perkenalkan nama saya Dita Oktaviana NIM 18104166622, kelas Manajemen A2 Pagi, semester 4, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Mursalin, yaitu pertanyaan yang pertama, apa judul video tersebut? Jawabannya yaitu mencari tabel optimal metode MODI. Yang kedua, pertanyaan kedua, siapa nama pembicara dalam video tersebut? Yaitu Pramitya Ayunda. Pertanyaan yang ketiga, apa isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Di atas jelaskan secara terperinci, yaitu menjelaskan tentang metode transportasi supply and demand dari tempat asal ke tempat tujuan, selalu tepat dalam waktu ke waktu, masuk ke dalam model transportasi. Untuk menyelesaikan modelnya tidak perlu pakai metode simplex dan juga tidak perlu menggunakan metode grafik. Untuk mencari metode tersebut menggunakan metode NWC, Leskosz, dan FAM. Pertanyaan yang keempat, apabila modelnya transportasi, apakah pemecahan masalahnya perlu digunakan metode simplex? Jelaskan. Jawabannya yaitu perlu, karena metode simplex metode pemecahan masalah linear yang lebih kompleks, luas, dan besar, yang dengan metode aljabar sederhana dan grafik sulit dan tidak dapat diandalkan. Soal yang kelima, ada dua tabel untuk memecahkan masalah transportasi. Sebutkan kedua tabel yang dimaksud tersebut dan jelaskan. Yang pertama, tabel awal yaitu metode NWC, metode biaya terendah, dan metode FAM. Yang kedua yaitu tabel optimal, yaitu metode batu loncat atau stepping stone. Yang kedua, metode MODI, yaitu Modified Distribution Method. Yang keenam, sebutkan 3 metode yang digunakan tabel awal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner Method merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Yang kedua, melalui metode biaya yang terendah atau Leskosz, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi paling kecil. Selanjutnya yang ketiga, FAM. Metode FAM. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan 2 metode yang digunakan tabel optimal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Yang pertama yaitu tabel awal, metode NWC, metode biaya terendah, dan FAM. Yang kedua, tabel optimal. Yang pertama, metode batu loncat atau stepping stone. Yang kedua, metode MODI. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, coba Anda jelaskan langkah-langkah mengoperasikan metode transportasi NWC, Leskosz, FAM, stepping stone, dan MODI. Yang pertama, metode NWC, yaitu langkah untuk mengoperasinya. Yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Selanjutnya, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup, kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya. Sesuai demand, bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Yang kedua, metode biaya terendah atau Leskosz. Langkah-langkahnya yaitu pilih sel yang biayanya terkecil. Selanjutnya, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Pilih sel yang biayanya 1 tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Selanjutnya, sesuaikan kembali. Cari total biaya. Yang ketiga, metode FAM, yaitu langkah-langkahnya hitunglah perbedaan antara 2 biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Selanjutnya, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar lalu beri tanda kurung.
Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindah barang paling banyak. Dari baris atau kolom yang dipilih, pada dua tentu jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatas yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya suplai telah dapat terpenuhi. Ulangi langkah 1 sampai 4 sehingga semua alokasi terpenuhi. Yang keempat yaitu metode stepping stone. Langkah-langkahnya itu misal tabel awal menggunakan metode NWC, pilih segi 4 tak terpakai yang ingin dievaluasi, cari jalur terdekat atau gerakan hanya secara horizontal atau vertikal dari segi 4 yang tidak terpakai semula. Yang kelima yaitu metode Moody. Misalnya tabel awal yang digunakan adalah tabel NWC, menentukan nilai baris dan kolom. C sama dengan R ditambah K atau hanya pada sel isi. Pada awal mengerjakan atau baris pertama selalu bernilai 0. Baris W selalu sama dengan 0. Yang kesembilan, apakah kepanjangan dari Moody, yaitu Modified Distribution. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana cara mencari tabel optimal dengan menggunakan Moody? Metode Moody yaitu langkah-langkahnya, misalnya tabel awal yang digunakan adalah tabel NWC, menentukan nilai baris dan kolom. C sama dengan R ditambah K atau hanya pada sel isi. Pada awal pengerjaan atau baris pertama selalu berisi nilai 0, baris W selalu sama dengan nilai 0. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana pendapat Anda tentang dosen dalam menerangkan topik dalam video tersebut? Mengapa dan apa yang Anda dapat dari menonton video di atas? Pendapat saya tentang dosen yang mengajar video di atas, dosen tersebut menjelaskan dengan sangat detail, jadi mudah dipahami, penjelasannya juga tidak berbelit-belit, jadi mahasiswa lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh dosen yang mengajar. Yang saya dapat dari menonton video tersebut, saya dapat mengetahui metode apa yang dapat menyelesaikan metode transportasi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.